Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi bid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Para teman-teman pemirsa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di channel YouTube kami dalam rangka meneruskan kajian kita, yaitu kitab Syairus Shalikin. Pada kesempatan ini kita akan mengaji halaman 7 baris yang nomor 2 dari atas, masih menerangkan tentang kemuliaan dan adab menuntut ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan Allah mudahkan bagi kita untuk sama-sama memahami dan semangat dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi zidni ilman. Wa qul rabbi zidni ilman. Yakni kata olehmu ya Muhammad, tambahi olehmu ya Tuhanku akan ilmuku. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita jadikan doa. Mana dia? Yaitu ayat wa qul rabbi zidni ilman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahilah ilmu kepadaku, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, hendaknya kita setiap hari itu ada tambahan ilmu yang kita peroleh. Dimanapun tempatnya, saat apapun juga, kita bisa memperoleh ilmu. Kadang kita bisa mendapatkan ilmu itu dari teman, bahkan dari anak-anak. Ketika itu menambah pengetahuan kita yang kita tidak tahu, itu adalah ilmu yang disampaikan. Jadi jangan memandang siapa yang menyampaikan. Nah, jadi hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tambahan ilmu. Ini setiap harinya. Dan demikian lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata litad'i ajnahataha litalibil ilmi. Yakni bahwasanya segala malaikat itu merendahkan akan sayapnya itu karena membesarkan orang yang menuntut ilmu. Nah, para teman-teman sekalian, malaikat ini salah satu makhluknya Allah yang tidak pernah durhaka kepada Allah,
yang selalu berbuat taat kepada Allah, itu menghormati, mentakzimkan orang-orang yang menuntut ilmu. Dalam bahasa di sini merendahkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Artinya para malaikat mendoakan agar para penuntut ilmu mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, dan ampunannya Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya, yakni bermula ulama itu mempusakai. Nah, kita tulis mempusakai itu apa? Mempusakai. Ini bahasa Melayu, teman-teman. Ini mempusakai ini maksudnya adalah mewarisi. Nah, bahwasanya ulama itu adalah mewarisi, mempusakai akan anbiya. Nah, jadi Rasul itu tidak mewariskan hartanya kepada umatnya. Yang diwariskan oleh Rasul kepada umatnya itu adalah ilmu. Yang mana ilmu ini dimiliki oleh para ulama. Yang memiliki ilmu ini tentu ulama, dinamakan ulama. Jadi ulama inilah pewarisnya para nabi. Nah, bayangkan kita mereka bukan sebahagian, ada juga yang memang keturunan nabi. Sebagian ulama itu juga ada yang bukan dari keturunan nabi, tapi kedua-duanya mewarisi daripada nabi, yaitu ilmunya, bukan hartanya. Nah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi takaffalallahu ta'ala birizkihi, yakni bermula orang yang menuntut ilmu. Bermula orang yang menuntut ilmu itu telah mengakui Allah Ta'ala dengan rezekinya. Jadi bagi orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang alim, mereka itu tidak khawatir dengan masalah rezeki ini. Rezekinya, mereka tidak khawatir dengan masalah rezekinya. Orang-orang alim, bisa kita lihat, orang-orang alim itu hidupnya tenang, tidak sibuk dengan urusan duniawi, karena mereka sudah yakin rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Takaffalallahu, sudah ditanggung oleh Allah. Siapa yang memberi rezeki kepada kita semua? Adalah Allah. Nah, sedangkan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang berilmu
itu rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Nah, jadi tidak usah ada rasa khawatir lagi pada diri kita tentang masalah rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah. Hanya sesungguhnya murad dengan ilmu pada segala tempat ini, yakni pada segala ilmu yang tersebut di dalam Quran dan segala yang tersebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu semuanya dikehendaki dengan itu ilmu yang memberi manfaat pada agama di dalam akhirat. Nah, jadi tidak semua ilmu yang harus kita tuntut. Ilmu yang wajib kita tuntut itu adalah ilmu yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang wajib kita tuntut. Apa dia ilmu yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang wajib kita tuntut? Adalah ilmu yang bermanfaat pada agama, ya, ilmu agama, ya, ilmu agama yang bermanfaat untuk akhirat. Ini yang wajib kita tuntut. Nah, selain ilmu agama itu tidak wajib kita tuntut. Yang mana ilmu akhirat tersebut telah tersebut segala ilmu yang memberi manfaat itu di dalam kitab Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin dan lainnya yang tersebut dahulu itu. Dan demikian lagi segala fan ini maksudnya teman-teman adalah cabang, ya, cabang ilmu tasawuf. Semuanya ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan akhirat. Jadi ilmu tasawuf, ya, ini salah satu cabang ilmu yang wajib kita pelajari. Ini ilmu tasawuf, ilmu yang salah satu cabang ilmu yang wajib kita pelajari. Ilmu yang wajib kita pelajari, salah satu cabang ilmu yang wajib kita pelajari. Karena apa? Ilmu tasawuf ini memberi manfaat, memberi manfaat di dalam dunia. Nah, dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ingin selamat hidup dunia dan akhirat, pelajarilah ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf sekarang itu telah terhimpun di dalam ilmu usuluddin dan ilmu fikih dan ilmu tarekat, seperti yang tersebut di dalam kitab ini, seperti yang tersebut di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin
yang yaitu asal kitab ini seperti yang tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan lainnya daripada beberapa kitab ilmu tasawuf yang pada bicara ilmu suluk, yakni ilmu tarekat. Jadi ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk membersihkan hati kita. Nah, itu jalan. Suluk ini jalan, salah satu jalan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini sama ilmu tarekat. Dan dari karena itulah kata Sayyidi Syekh Abu Hasan Asyadzili, nah, beliau ini termasuk salah seorang walinya Allah, wali yang sangat besar, termasuk wali kutub pada zamannya Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu an, yang mana beliau ini termasuk juga ulama tasawuf. Apa perkataannya? Man lam yataghalghal fi hadhil ulumi, yakni ilmu sufiyati, mata misran alal kabairi wa huwa ya'lam wa huwa la ya'lamu. Apa kata Syekh Abu Hasan Asyadzili? Beliau ini terkenal kesufiannya. Apa dia? Barang siapa tiada masuk mengetahui di dalam ilmu ini, yakni ilmu tasawuf ini, niscaya mati ia padahal ia mengakali atas beberapa dosa yang besar-besar. Padahal ia tiada mengetahui ia akan yang demikian itu. Nah, jadi orang yang tidak belajar ilmu tasawuf sampai akhir hayatnya, maka dia tidak mengetahui dosa-dosa besar. Nah, tidak mengetahui dosa-dosa besar padahal ia melakukannya. Seperti riya, beribadah karena riya, ingin dipuji orang. Nah, ini salah satu dosa besar. Atau hasud, iri dengki, takabur, sombong. Nah, ini kan termasuk dosa-dosa besar. Nah, cara membersihkannya daripada penyakit-penyakit hati tadi, kalau dikekali menjadi dosa-dosa besar, itu mengetahuinya dengan ilmu tasawuf. Tidak akan mengerti dosa-dosa tersebut kalau dia tidak belajar ilmu tasawuf. La ya'lamu. Nah, jadi sudah jelas bahwa sangat penting belajar ilmu tasawuf. Dan lagi kata Syekh Ibnu Aibad di dalam syarah Hikam. Di dalam syarah Hikam. Kita naikkan. Ya. Wa hadhil ulumi hiya allati yanbaghi lil insani ayyastaghriqa fiha umurahu at-tawila
wala yanfa'u minha bikathirin wala qalilin wa ma siwa hadhil ulumi qad yahtaju ilaiha wa rubbama adarru bisahibihi mudawamatihi alaiha. Wa qad ista'adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil habri asyhur anhu min ilmi la yanfa'u intaha. Artinya bermula segala ilmu ini, yakni ilmu tasawuf itu, yaitulah seyokya bagi manusia bahwa mengkaramkan di dalam menuntut akan dia akan umurnya yang lanjut itu, dan jangan ia memadai daripada dengan banyak, dan jangan memadai ia dengan sedikit. Bermula ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf ini terkadang tiada berkehendak kepadanya, dan terkadang memberi mudarat ia akan orang yang mempunyai ilmu itu pada mengakali ia atasnya, dan saya telah minta peliharakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Ta'ala daripada ilmu yang tiada memberi manfaat itu di dalam hadis yang masyhur daripadanya, yaitu sabda Nabi, na'udzubillahi min ilmi la yanfa'. Artinya aku minta peliharakan dengan Allah Ta'ala daripada ilmu yang tiada memberi manfaat. Nah, ini para teman-teman sekalian, bahwasanya ketika menuntut ilmu tasawuf itu dianjurkan sampai tutup usia kita, sampai tua kita dianjurkan terus untuk menuntut ilmu tasawuf. Nah, karena tidak memudaratkan kita jika kita banyak mempelajari ilmu tasawuf. Nah, berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, ada kalanya memudaratkan atau membahayakan jika kita banyak mengajinya atau sedikit mengajinya. Maka Rasulullah itu selalu berdoa dengan doanya na'udzubillah min ilmi la yanfa', berlindung kepada Allah agar terhindar daripada dapat ilmu yang tidak bermanfaat. Dan lagi kata Syekh Ibnu Ibad, wa'lam annahu qad warada fil kitabi was sunnati min fadlil ilmi wal ulama'i ma la yuhsa kathrihi wa la yurja husula dhalika illa liman sahhat minhu niyatahu wa sahhat niyatahu fi dhalika ayyakuna gharaduhu fi talibi maradatillah ta'ala wasta'malihi qayyimi yantafi'u indahu wa isyaratul khuruj an zulmatil jahli ila nurul ilmi fahadhihi niyyatu as-sahihatu
allati tahmadu ala aqibatiha ajilan wa tahiyyatani thamaratuha fi ta'atillahi ajilan. Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya telah datang di dalam Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa banyak daripada kelebihan ilmu dan ulama. Jadi sangat banyak sudah kita bacakan, kita terangkan tentang kelebihan-kelebihan ilmu dan ulama. Ilmu yang dimiliki oleh ulama. Jadi kalau orang itu berilmu dinamakan ulama. Jadi sudah banyak hadis Nabi atau firman Allah Ta'ala yang menerangkan tentang kelebihan orang yang berilmu dan para ulama yang tiada dapat dihinggakan. Artinya tidak bisa kita ringkas dengan hanya di kitab ini saja yang menerangkan. Banyak lagi keterangan-keterangan yang lain, hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran yang menunjukkan kelebihan dan keutamaannya ilmu. Itu karena apa? Tidak bisa dihinggakan akan banyaknya itu, dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sahih niatnya. Nah, ini catatan penting bagi kita. Nah, kelebihan dan keutamaan orang yang menuntut ilmu itu sangat banyak, dan kelebihan ulama juga itu sangat banyak. Jadi tidak akan kita berhasil di dalam menuntut ilmu kecuali bagi orang yang sahih. Maksudnya sahih di sini benar tuh, benar niatnya. Nah, pertama benarkan dulu niatnya. Bagaimana supaya niat kita benar? Nah, nanti akan kita terangkan. Jadi sebelum kita menuntut ilmu, tata dulu niat yang benar. Jikalau kita tidak menata niat yang benar, maka niscaya kita akan tersalah jalan di dalam menuntut ilmu. Kalau kita tersalah jalan di dalam menuntut ilmu, tidak akan sampai, tidak akan ada hasil yang kita peroleh dalam menuntut ilmu. Ibaratkan seseorang yang melakukan perjalanan kesasar di jalan, tidak akan sampai pada tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, para teman-teman sekalian, bahwa tidak akan berhasil atau tidak akan memperoleh ilmu jikalau seseorang itu tidak benar di dalam niatnya. Maka di sini akan kami terangkan niat-niat di dalam menuntut ilmu, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab ini yang ditulis oleh mu'allif pengarang kitab Syekh Abdul Somad Falimbani. Yang pertama adalah bahwa qasadnya di dalam menuntut ilmu itu, niat tujuannya di dalam menuntut ilmu itu yaitu karena menuntut keridhaan Allah Ta'ala. Ini dulu yang terpenting. Yang pertama, niat di dalam menuntut ilmu itu karena mencari ridhonya Allah Ta'ala. Nah, apa? Ridhonya Allah Ta'ala.
dan karena mengamalkan akan dia pada barang yang memberi manfaat padanya di dalam akhirat. Yang kedua, dengannya ilmu bisa mendapatkan pahala atau bermanfaat untuk akhirat. Nah, mengamalkan, ya, sudah berilmu bisa mengamalkan ilmu yang didapat. Apa dia? Amalan-amalan akhirat. Yang ketiga, dan karena mengisyaratkan, yakni menghendaki ia keluar daripada kelam jahil kepada nur ilmu, maka inilah yaitu niat yang sahih yang dipuji atas kemudiannya itu di dalam akhirat. Yang ketiga, bahwa dia berniat untuk menghilangkan kebodohan jahil, menghilangkan kebodohan pada dirinya dari kegelapan menuju kepada nur ilmu yang Allah pancarkan kepada hambanya. Inilah niat yang sahih yang dipuji. Dan mengambil faedahnya di dalam dunia pada perbuat ibadah, yakni disegerakan akan faedah ilmu itu di dalam dunia dengan berbuat ibadah, dan ditangguhkan ilmu itu di dalam akhirat dengan beberapa pahala. Nah, seterusnya, ya, dengan ilmu itu kita bisa mengambil faedah dunia dan akhirat. Di dunia kita bisa beribadah dengan ilmu, berbuat ibadah dengan ilmu. Ini waktu yang kita hadapi di dunia. Sedangkan untuk akhiratnya kita mendapatkan pahala dari ibadah tadi. Karena negeri akhirat itu adalah tempat balasan, sedangkan dunia tempat kita beramal. Terus, adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu itu, maka yaitu beberapa dalil Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan ulama yang amat banyak. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, Fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka tanya oleh kamu akan orang yang ahli zikir, yakni akan orang yang alim. Jadi makna daripada ahli zikir di sini adalah orang yang alim. Jikalau kamu tiada mengetahui, bertanyalah kepada ulama jikalau kamu tidak mengetahui. Nah, jadi walaupun kita hidup di zaman sekarang, konsepnya tetap
kita harus bertanya kepada ulama jika kita tidak mengetahui tentang hukum-hukum agama. Nah, sekarang ini membingungkan. Membingungkannya bagaimana? Antara orang alim dan orang biasa. Itu sama-sama berbicara ilmu, berbicara hukum. Padahal dia bukan pakarnya hukum. Hanya belajar melalui internet atau melihat di YouTube. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan firman Allah Ta'ala, falaula nafarun min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid dini wal yanzuru qaumahum idza raji'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, mengapa tiada pergi daripada tiap-tiap kaum daripada mereka itu oleh seorang ta'ifah karena menuntut ilmu supaya mafhum, memahami pada agama Islam, dan supaya mengajar mereka itu akan kaum mereka itu apabila kembali mereka itu kepadanya. Mudah-mudahan takut mereka itu akan Allah Ta'ala. Nah, jadi di antara salah satu keutamaan orang yang menuntut ilmu itu adalah mendapatkan pahala fisabilillah. Kenapa mendapatkan pahala fisabilillah? Karena kelebihan orang menuntut ilmu itu sama dengan orang yang perang di jalan Allah. Nah, jikalau semua orang pergi berperang, tidak ada yang menuntut ilmu, nanti tidak ada yang mengajari orang takut kepada Allah. Itu ya. Maka akan tertinggal karena kaum tersebut bodoh di dalam agama. Karena tidak ada yang belajar ilmu agama. Maka tidak semuanya harus ikut perang. Ada sebagian yang disuruh untuk menuntut ilmu. Dan setengah daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan kelebihan menuntut ilmu itu, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa menjalani ia akan jalan menuntut di dalamnya akan ilmu, niscaya menjalankan Allah Ta'ala dengan dia akan jalan yang memasukkan ke dalam syurga. Allah akan permudah bagi orang-orang yang menuntut ilmu untuk jalan menuju syurga. Bagaimana ceritanya bisa permudah jalan menuju surga? Selagi orang itu niatnya ada di dalam hatinya menuntut ilmu, maka Allah akan berikan rukhsah, keringanan-keringanan dia beramal dari ketidaktahuannya. Nah, itu.
Dan setengah daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal malaika litad'i ajnahatiha li talabil ilmi ridahu bima yasna'u. Artinya bahwasanya malaikat itu merendahkan akan beberapa sayapnya, artinya memberi hormat bagi orang yang menuntut ilmu karena sangat ridho, sukanya ia dengan yang diperbuatnya itu. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, li an ta'uddu wa ta'allam baban minal ilmi khairum min an tusalliya mi'ata rak'atin. Artinya demi Tuhanku, bahwasanya berpergi kamu, maka pergi menuntut ilmu akan suatu bab. Ya. Li'anna taghuddu. Pagi-pagi ya, pergi menuntut ilmu satu bab minal ilmi itu lebih bagus, terlebih baik daripada bahwasanya kamu sembahyang 100 rakaat. Nah, satu bab kita mengaji ilmu, ya, satu bab kita mengaji ilmu itu lebih bagus sembahyang daripada 100 rakaat. Nah, ini hadisnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, babun minal ilmi yata'allamahu ar-rijalu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Babun minal ilmi, satu bab, maksudnya satu bab daripada ilmu yang dipelajarkan akan dia oleh seseorang laki-laki terlebih baik baginya daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Ya. Satu bab kita belajar daripada ilmu, bab minal ilmi, ya, ta'allamahu, dengannya ilmu tadi, belajar dengan ilmu oleh seorang laki-laki, khairum, itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Bayangkan apa aja itu isi-isi dunia, lebih bagus ada apa? Menuntut ilmu satu bab daripada dunia dan isinya. Isinya apa? Dunia, rumah, mobil, kebun, pangkat, segala macam, tetapi tidak bisa menuntut ilmu. Nah, lebih bagus orang yang bisa menuntut ilmu satu bab daripada dunia dan isi-isinya. Sangat beruntung kita diberi kesempatan untuk mengkaji atau belajar ilmu akhirat. Sini sama-sama kita niatkan mengaji. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu fardu atas segala muslim yang akil balik, berkehendak kemenangan di dalam akhirat. Jika kita ingin bahagia hidup di akhirat,
maka tuntutlah ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama itu fardhatun, wajib hukumnya. Fardhatun, wajib hukumnya menuntut ilmu agama, ilmu akhirat, atas setiap laki-laki dan perempuan yang baligh, yang berakal, atau dinamakan muslim yang mukallaf. Artinya fardu ain. Nah, jikalau tidak melaksanakan perintah Allah ini melalui sabdanya Rasulullah, maka berdosa kalau tidak menuntut ilmu akhirat. Ini tidak bisa diwakilkan dengan orang lain. Ya, di mana saja kita bisa menuntut ilmu akhirat, tapi jangan salah tuntut. Ini jelas gurunya, jelas sanadnya, dan jelas kitab yang dibacakannya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu khazainu wa miftahiha as-su'alu. Al-ilmu khazainu wa mifatihiha wa mafatihiha as-su'alu fas'aluhu fa innahu yu'ajjiru fihi arba'atun, as-sa'ilu wal alimu wal mustami'u wal muhibbu lahum. Artinya bermula ilmu itu perbendaharaan. Al-ilmu khazainu, ilmu itu adalah perbendaharaan, harta yang sangat berharga. Dan anak kuncinya, kekayaan tadi, anak kuncinya itu adalah bertanya. Wa mafatihiha as-su'alu, bertanya. Maka tanya oleh kamu akan ilmu itu, maka karena bahwasanya diberi pahala di dalamnya itu akan 4 orang. Pertama, diberi pahala akan orang yang bertanya akan ilmu itu. Kedua, diberi pahala akan orang yang mengetahui akan ilmu itu, lagi mengajar. Yang ketiga, diberi pahala akan orang yang mendengarkan akan orang yang mengajar akan ilmu itu. Yang keempat, diberi pahala akan orang yang kasih bagi mereka itu. Jadi teman-teman semua, pemirsa channel YouTube kami, bahwa di dalam belajar mengajar menuntut ilmu itu ada 4 pahala yang Allah berikan. Ada 4 pahala yang Allah berikan. Pertama pahala yang Allah berikan kepada orang yang bertanya. Nah, jadi salah satu keberhasilan di dalam menuntut ilmu itu adalah bertanya jika permasalahan itu belum jelas. Nah, di sini bisa teman-teman ditulis di kolom komentar kalau ada yang kurang jelas yang mau ditanyakan atau usul, bisa ditulis komentarnya. Yang kedua, itu Allah beri pahala bagi orang yang mengetahui akan ilmu itu. Nah, dari bertanya tadi diterangkan, dijelaskan sehingga orang lain tahu
keterangannya, maka yang bertanya dapat pahala, orang yang mengetahuinya juga dapat pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga, diberi pahala akan orang yang mendengarkan. Nah, yang ketiga nih, orang yang mendengarkan. Nih channel YouTube kita ini mendengarkan ya, isi daripada kajian kita, itu diberi Allah Ta'ala pahala. Dan orang yang mengajarkan ilmu itu juga akan mendapat pahala. Ini ladang pahala semua bagi kita. Yang keempat, nih Allah akan beri pahala bagi orang yang kasih, cinta, suka kepada orang yang belajar atau yang mengajar. Nah, maka tumbuhkanlah kecintaan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang mengaji, belajar, atau para guru-guru, para asatidz, ustadz yang sedang mengajar, baik itu di alam nyata atau di dunia maya seperti kita ini di channel YouTube. Bagaimana caranya? Ayo kita like, tanda suka, subscribe, dan share. Jangan lupa teman-teman, kalau kita sayang, kita cinta kepada para penuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu, kita mendengarkan, kita like, subscribe, share, and share. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yanbaghi lil jahili ayin ayyaktuba ayyaskuta ala juhalihi wala lil alimi ayyaskuta an almihi. Artinya, tiada seyogyanya, tidak sepatutnya bagi orang yang jahil itu bahwa diam atas jahilnya. Jadi jangan berdiam diri atas kebodohannya. Kalau tidak mengerti, belajar. Wala lil alimi ayyaskuta an ilmihi. Dan seyogyanya juga, ya, sebaiknya, sepantasnya, sepatutnya juga bagi orang yang alim itu bahwa diam daripada ilmunya. Jadi yang bodoh jangan berdiam, yang tidak mengerti jangan berdiam diri dari ketidaktahuannya, dan orang alim jangan berdiam diri dari ilmunya, jangan menyembunyikan ilmunya. Yakni seyogyanya bagi orang yang alim itu mengajarkan ilmunya bagi seseorang yang berkehendak. Nah, itu bagi orang alim, bagi orang yang berilmu, jika ada teman-temannya atau kelebihan ilmunya atau ada fasilitas daripada dirinya menyebarkan ilmu, baik itu di dunia nyata atau di media sosial. Pada zaman sekarang ini sudah keterbukaan. Jika ada kemampuannya, maka sebarkanlah ilmu. Atau
Jika dibutuhkan orang, maka ajarkanlah ilmu tersebut. Jangan disembunyikan atau disimpan ilmunya. Nah, teman-teman sekalian, cukup sampai di sini dahulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa semua yang kita bacakan tadi mendapatkan keridhaan dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan atau pemahaman-pemahaman yang belum pas. Sebagai manusia biasa, tempatnya salah dan khilaf. Saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.